Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh kasus uji independen sampel tetes pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah. Sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa N untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian, maka persyaratan penggunaan uji independen sampel tetes sesuai dengan ketentuan di atas. Poin 1 sampai poin 3 ya. Sesudah terpenuhi. Sementara persyaratan normalitas dan homogenitas dapat Anda simak pada panduan ini. Nah, rumusan hipotesis penelitian komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B, maka kita perlu membantu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan. Penelitian sebagai berikut. HO tidak akan perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. HA dapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel tetes dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil belajar dari kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, langkah-langkah cara uji independen sampel tetes dengan SPSS. 1. Buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Setelah kita mengklik variabel view, selanjutnya adalah tahap pengisian properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, seperti yang ada di layar ini ya. Terus yang kedua, untuk mengisi properti pada bagian plus untuk variabel kelompok, maka klik kolom non. Baris kedua hingga muncul kotak dialog whole left. Kemudian pada kotak whole isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A. Lalu klik ADD. Tampak di layar ya. Terus untuk yang ketiga itu selanjutnya isi kembali kode whole dengan 2 ya. Dan kotak label ketiga itu kelompok B, lalu klik ADD dan OK. Seperti yang ada di layar ini ya. Terus yang selanjutnya, jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagai gambar di bawah ini. Nah, ketika kita sudah mengklik akan seperti kayak di layar ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita klik data view, kemudian untuk variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok B di bawahnya ya. Selanjutnya untuk variabel kelompok isikan dengan kode kelompok A, diikuti dengan kode kelompok B di bawahnya ya. Seperti yang ada di layar ini juga bisa kita lihat hasil belajar sama kelompok. Terus yang selanjutnya, langkah selanjutnya dari menu SPSS, kita klik analis compressment independent sample test seperti yang sudah ditampilkan ini teman-teman.
Terus yang selanjutnya muncul kotak dialog independen sampel t-test. Kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Lalu masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. Tampak ada di layar ini ya. Terus yang selanjutnya klik ke define groups, maka muncul kotak dialog define group. Pada kotak grup 1 isikan 1 dan pada kotak grup 2 isikan 2 ya. Lalu klik continue. Nah, yang ini ya. Continue yang ini seperti yang ada di layar ini ya. Selanjutnya itu terakhir kita klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul t-test yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Sebelumnya kita akan menafsirkan atas hasil output tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada nilai sig 2 kali lebih kurang 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Terus yang kedua, jika nilai sig 2 tilde kurang lebih 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Terus next, interpretasi output uji independen sampel t-test SPSS ya. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa ya. Sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau MEN untuk kelompok A adalah sebanyak 77,817. Sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test. Terus tabel output seperti yang di layar ini, berdasarkan output di atas diketahui nilai sig 11 t-test for utility ini adalah sebesar 0,738, kurang lebih 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance, diketahui nilai sig 2 tilde sebesar 0,039 lebih kurang 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya dari tabel output di atas diketahui nilai MEN adalah sebesar kurang 9,4233 ya. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil
belajar siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B, atau 77,817 kurang 87,240 sama dengan kurang 9,4233. Dan selisih perbedaan tersebut adalah 18,2347 sampai 0,6120 atau 95% ya. Mungkin itu saja dari video kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.